Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 1 akan menampilkan sebuah video yang membahas tentang zona neritik. Sebelum itu, beranggotakan yang pertama yaitu Sandika Hanafiah, yang kedua Elia, yang ketiga Viola Maharani, yang keempat Maharani, yang kelima M. Madad Hussein, dan keenam yaitu Kak Gion, yang ketujuh yaitu Krishna. Baiklah, selamat menonton video kami. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi tentang laut zona neritik. Daerah yang lebih dalam dari zona litoral adalah zona neritik. Zona neritik ini disebut juga sebagai wilayah laut dangkal. Disebut sebagai wilayah laut dangkal karena wilayah ini mempunyai kedalaman hanya antara 50 hingga 200 meter. Zona neritik adalah wilayah perairan dangkal yang letaknya dekat dengan pantai. Kawasan zona neritik ini merupakan zona yang dapat ditembus oleh sinar matahari dengan sangat baik. Karena tertembus oleh sinar matahari dengan sangat baik, maka zona neritik ini dijadikan sebagai habitat yang sangat cocok bagi berbagai jenis spesies laut, seperti ubur-ubur, fitoplankton, zooplankton, rumput laut, dan lain sebagainya. Zona neritik ini juga merupakan tempat di mana banyak jenis ikan yang ditangkap oleh nelayan. Beberapa faktor yang menyebabkan banyak ikan di zona ini antara lain adalah: yang pertama itu perairannya banyak mengandung oksigen. Yang kedua, banyak terdapat plankton-plankton yang mengapung di permukaan air. Dan yang ketiga, banyak mendapatkan sinar matahari. Itulah beberapa faktor yang menyebabkan banyak binatang maupun tumbuhan banyak ditemui di zona ini. Di sini saya akan menjelaskan tentang karakteristik dan juga ciri dari laut zona neritik. Laut adalah sebuah wilayah perairan yang mayoritas menguasai bumi daripada daratan. Dengan luas dan dalamnya lautan, banyak penelitian yang dilakukan untuk mempelajarinya. Dalam penelitian tersebut, laut bisa dibedakan berdasarkan kedalamannya. Zona neritik bisa dikatakan adalah permukaan laut. Zona neritik adalah bagian laut dangkal yang dimana sinar matahari masih dapat disinari matahari. Zona neritik secara permanen ditutupi oleh air dengan oksigenasi yang cukup, menerima cukup sinar matahari dan tekanan air yang rendah. Selanjutnya, zona ini memiliki suhu, tekanan cahaya, dan salinitas yang cenderung stabil, membuatnya cocok untuk fotosintesis. Pada keadaan tertentu, zona bentik dasar laut pada zona neritik lebih stabil dibandingkan dengan zona intertidal. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang ciri-ciri dari laut zona neritik. Nah, laut zona neritik ini memiliki beberapa ciri, di antaranya seperti yang pertama yaitu pada kandungan airnya. Nah, zona ini adalah campuran dari oksigen yang cukup. Ciri yang kedua yaitu sinar matahari yang dapat dijangkau. Kemudian ciri yang ketiga yaitu pada tekanan cahaya dan kadar garam yang dapat ditemukan dalam kondisi yang stabil. Selanjutnya, untuk zona neritik ini, di mana pada bagian atas zonanya tersebut terletak pula dua macam zona, yaitu yang pertama adalah zona intertidal atau disebut juga sebagai zona eulitoral, dan yang kedua adalah zona supralitoral. Sedangkan pada bagian bawahnya terdapat landas kontinen, yang mana pada bagian landasan kontinen ini juga terdapat dua macam zona lagi, yaitu zona abisal dan zona pelagis. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang manfaat zona laut neritik. Manfaat zona laut neritik itu sendiri adalah: yang pertama, sebagai habitat hidup berbagai macam hewan dan tumbuhan laut. Yang kedua, sebagai zona nelayan untuk menangkap ikan. Yang ketiga, sebagai zona transportasi laut. Yang keempat, sebagai tempat riset penelitian. Biota zona neritik. Seperti yang telah kita ketahui bahwa zona ini memiliki tingkat temperatur, tekanan, cahaya, dan salinitas yang stabil, sehingga cocok untuk kehidupan fotosintesis. Jadi, zona ini sangat mendukung produksi primer yang tinggi melalui kehidupan fotosintesis seperti fitoplankton dan sargasum terapung. Contohnya zooplankton.
makhluk yang mengambang bebas mulai dari foraminiferans mikroskopis hingga ikan dan udang kecil. Memakan fitoplankton atau satu sama lain. Kedua tingkat trofik pada gilirannya membentuk dasar rantai makanan atau lebih tepatnya jaring yang mendukung sebagian besar perikanan liar besar di dunia. Patut diketahui bahwa karang penyangga biota laut atau polip kolonial laut yang bercirikan kerangka berkapur juga ditemukan di zona ini. Hewan yang ditemukan di zona neritik antara lain yaitu anemon laut, kerang, tiram, kepiting, udang, lobster, zooplankton, ubur-ubur, lumba-lumba, belut, dan tuna. Sedangkan tumbuhan yang ditemukan di zona neritik ialah hutan kelp, plankton, rumput laut, tumbuhan terumbu karang, dan alga. Baiklah, untuk contoh laut zona netrik yang ada di Indonesia itu contohnya adalah Laut Jawa, Laut Natuna, Selat Malaka, dan laut-laut Kepulauan Riau. Mungkin itu saja. Baiklah, itulah pemaparan video dari kelompok kami mengenai tentang zona neritik. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.